Banyak yang bilang kalau pernikahan adalah kuburan bagi cinta. Namun setelah 4 tahun menikah, suamiku ternyata masih sangat menghargai hari spesial kami, meskipun dia hanyalah seorang pemuda miskin. Sini, Xiaoxie, ini gaji kamu. Bekerjalah dengan baik. Lain kali aku akan naikkan gajimu. Terima kasih ya. Azou, ini hanyalah sebuah kue ulang tahun. Apakah kamu sampai melakukan ini? Apakah itu sepadan? Apa yang kamu pikirkan? Cepat tiup lilinnya. Azou, mengapa setiap tahun kamu merayakan ulang tahunku harus selalu lebih awal? Aku ada pekerjaan sampingan jam 12. Lumayan bisa menghasilkan $500. Setelah dapat uangnya, aku bisa membelikanmu kembang api yang sangat kamu inginkan. Sakit tidak? Tidak sakit. Sayang, ini tahun keempat kamu menikah denganku. Mulai sekarang, aku akan bekerja lebih keras lagi. Aku akan berusaha untuk segera membawamu pindah dari kontrakan ini. Dan tinggal di apartemen mewah yang harganya lebih dari $1 juta. Mobil-mobil mewah, tas bermerek, aku yakin, suatu saat nanti, pasti akan kuberikan semuanya untukmu. Sampai hari ulang tahun itu tiba, aku baru menyadari bahwa semua ini hanyalah kepalsuan. Kenapa Azou ada di sini? Bukankah dia tidak punya uang? Azou, aku mau makan lagi. Makanlah. Memang hanya kamu saja yang pantas memakan buah lici ini. Harganya ratusan ribu dolar per biji. Tidak seperti Xia Qiao. Saat aku membelikannya lici seharga belasan dolar saja, dia sudah bisa menangis terharu. Ternyata sosok pemuda miskin pekerja keras yang kukira berkorban segalanya untukku, hanyalah seorang anak orang kaya manja yang menjadikanku sebagai objek mainannya. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan Kak Zhao kita. Kami beberapa hari yang lalu sempat bertaruh apakah kamu akan jatuh hati pada wanita yang di rumah sewa itu. Melihat keadaan sekarang, sepertinya posisi Wan Wan kami sama sekali tidak tergoyahkan. Tapi sepertinya wanita itu, setelah malam ini, akan dibuat bertekuk lutut oleh Kak Zhao kita. Bekerja di bawah terik matahari selama 3 hari, hanya demi membeli sebuah kue seharga $100 lebih. Alur cerita ini, taktik ini, siapapun yang melihatnya pasti bilang ini sangat cerdik. Mana dia tahu saat ulang tahun Wanyi hari ini tahun lalu, Kak Zhao langsung memberikan hadiah sebuah mobil sport senilai $1 juta. Aku pengen tahu apakah dia akan menyimpan gantungan kunci bonus mobil itu dan menganggapnya sebagai harta warisan untuk dipuja-puja. Kamu sedang tidak senang? Iya. 4 tahun lalu bertaruh denganmu. Kalau bisa membuat Xia Qiao setia setengah mati kepadamu selama 4 tahun, maka aku akan setuju menjadi pacarmu. Sekarang hal itu sebentar lagi akan terwujud. Bagaimana mungkin aku bisa merasa senang? Li Wanyi, aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun. Sampai pernikahan pertamaku pun hilang. Apakah kamu tega menyulitkanku?
dan membiarkanku menderita karena mencintaimu? Kecilkan suaramu. Di sini ada banyak orang. Berpacaran denganku, menikah dan menjalani hidup bersamaku, itu adalah sebuah kesulitan. Jadi, dirimu yang sangat aku hargai itu, semuanya palsu? 4 tahun waktu yang kita lalui dengan penuh kasih sayang, ternyata palsu juga. Sayang, kenapa matamu sampai memerah begitu? Azou, kamu. Sayang, aku tidak bisa menemanimu potong kue sekarang. Bos sudah menghubungiku. Dia memintaku untuk segera mulai bekerja. Kamu istirahatlah lebih awal. Kapan aku pernah melewatkan hari ulang tahunmu? Bersiaplah untuk menerima kejutan dariku. Pertunjukan kembang api seharga 5 juta dolar ini adalah kejutan ulang tahun yang disiapkan tuan muda keluarga Xie untuk tuan putri kecil keluarga Li. Cinta dan karier, dia sudah memiliki keduanya. Sepanjang hidupnya ini, masih adakah yang perlu ia khawatirkan? Tentu saja ada. Aku sedang memeras otak untuk memikirkan kapan Nona Muda Li akan menikah denganku. Menikahlah dengannya. 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 Xie Linzhou. Kita sudah menikah 4 tahun. Ternyata selama ini, setiap kali di hari ulang tahunku, kamu selalu keluar rumah sebelum jam 12, bukan demi bekerja keras untuk menyiapkan kejutan bagiku, melainkan untuk menemani di sisi Liwanyi, memberikan kejutan untuknya. Selamat ulang tahun, Xia Qiao. Besok, lusa pun, begitu juga. Kiau Kiau, aku harus lembur semalaman di sini. Kamu tidurlah duluan. Halo Azou. Listrik di rumah mati. Aku sangat takut. Bisakah kamu pulang untuk menemaniku? Azou, cepatlah ke sini. Azou. Bisakah kamu untuk yang terakhir kalinya memilihku sekali saja? Xia Qiao, jangan menakutiku.
Xia Qiao, bukankah kamu selalu bilang aku tidak menginginkanmu? Asal kamu tetap hidup, aku bersumpah, aku akan bersamamu selamanya, di kehidupan ini dan selanjutnya. Aku akan menjadikanmu istriku. Bagaimana? Mau ya? Xie Linzhou, apakah aktingmu yang terlalu bagus? Ataukah aku yang terlalu bodoh? Selama 4 tahun penuh, aku ternyata tidak pernah meragukan cintamu. Tunggu, bekas luka dan profil wajah ini tampak sangat tidak asing. Pria itu juga bermarga Xie. Beberapa hari lalu ada pasangan suami istri muda yang datang ke restorku untuk berfoto. Tangan pria itu memiliki bekas luka yang sama persis di tempat yang sama, bahkan tangannya pun terlihat mirip. Ingatku pasangan pria tampan itu bukan Nona Mudali loh. Ini jelas editan. Kamu pasti sudah gila karena ingin uang. Wanita murahan dari mana ini? Beraninya merebut pria milik Nona Mudali. Hidupku ini hanya mencintai Wan Wan. Sembarang orang tak berharga, jangan coba mendekat. Xie Linzhou, ini terakhir kalinya aku menunggumu. Halo, apa kabar? Aku ingin membuat janji untuk bercerai. Halo, saya ingin mendaftar untuk perceraian. Nyonya, di firma hukum kami ada masa tenang selama 7 hari. Apakah Anda bisa menerimanya? Ya, tolong percepat prosesnya. Halo? Nona Xia, laporan pemeriksaannya sudah keluar. Selamat, Anda akan segera menjadi seorang ibu. Usia bayinya sudah 12 minggu dan sangat sehat, tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk segera datang ke rumah sakit bersama suami untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tapi, ayahnya mungkin tidak pernah mengharapkan kehadirannya. Sayang, tadi kamu sedang menelpon siapa? Mengapa begitu aku datang kamu langsung mematikannya? Apa jangan-jangan kamu punya pria lain di luar sana dan sudah tidak menginginkanku lagi? Kamu sedang mabuk? Aku akan membuatkan sup pereda mabuk untukmu. Ah, tidak perlu repot-repot. Besok pagi aku harus bangun awal untuk bekerja. Istirahatlah lebih awal. Apa kamu buta? Nonali, tindakanmu saat sengaja menabrakku tadi sudah terekam semuanya. Coba saja berani menyentuhnya. Ini adalah teh susu termahal yang bisa aku temukan. Cobalah dan lihat apa kamu menyukainya. Azo, coba lihat sepatu baruku ini. Lihat betapa hancurnya barang ini sekarang. Suasana hatiku yang bagus seketika hancur oleh pekerja rendah ini. Untuk apa masih minum teh susu? Sini, apa kamu sudah lupa dengan apa yang pernah aku katakan padamu? Jika ada yang berani menindasmu, balaslah saja. Sama ada aku. Kamu bisa melakukan apapun sesukamu dimanapun.
Pukul saja. Pukul sampai amarahmu mereda. Xie Linzhou. Dasar wanita sampah. Beraninya kamu menyentuh milik Azou? Kamu itu hanya pelakor. Bagaimana bisa kamu bicara? Tidak tahu malu seperti itu. Kamu benar-benar berani melawan balik? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh Azou mengusirmu dari kota ini. Lakukan saja. Nyonya, mohon ampuni dan jangan terlalu menekan orang lain. Dia bekerja di sini hanya ingin mencari sedikit uang untuk membeli hadiah ulang tahun suaminya. Sejak awal Anda yang menabraknya, mengapa bersikap begitu kasar padanya? Kamu. Azou. Banyak sekali serangga pengganggu di sini. Ayo, kita pergi ke Taman Langit untuk makan masakan Prancis. Kamu tidak apa-apa? Masih ada waktu? Tunda dulu urusan membeli hadiah. Pergilah ke rumah sakit untuk memeriksa lukamu. Aku tidak apa-apa. Terima kasih ya. Ketulusan harus dibalas dengan ketulusan pula. Karena sudah tidak ada hati lagi, maka lepaskan sajalah. Sayang, siapa yang telah menyakitimu? Apa menurutmu? Saat di kafe tadi, aku tidak mengenalimu, Xie Linzhou. Mari kita bercerai. Xie Linzhou, ayo kita bercerai. Sayang. Sayang. Saat kita menikah dulu, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak ada yang mengungkit kata cerai itu? Kita juga pernah bilang, seumur hidup tidak akan ada kebohongan. Memangnya ada apa? Bukankah aku sedang berusaha keras berpikir, kapan kira-kira Nona Mudali bersedia menikah denganku? Baguslah kalau kamu sudah tahu. Aku beritahu kamu, rumah kontrakan bobrok ini sudah aku tinggali selama 4 tahun. Aku sudah lama muak tinggal di sini. Ya, aku memang berjanji akan menikahi Wan Wan. Tapi itu tidak menghalangimu untuk tetap berada di sisiku. Asal kamu tetap penurut seperti dulu, aku juga bisa terus bersikap baik padamu. Xia Qiao, apa kamu sudah gila? Apa sebenarnya aku yang gila? Atau kamu yang gila? Tinggal bersama kecoa. Apa kamu masih belum puas? Setiap hari di telingaku, kamu menghayalkan rumah ataupun mobil, padahal hanya dengan menjentikkan jari, aku bisa mewujudkannya untukmu. Bukankah itu bagus? Di matamu? Apa aku ini hanyalah seorang wanita pemuja harta? Ya. Aku tahu kamu mencintaiku. Jadi aku juga tidak pernah terpikir untuk meninggalkanmu. Kamu juga tidak perlu marah-marah begini kepadaku. Kamu pikir aku hanya sedang marah-marah? Kamu benar-benar tidak usah bicara denganku lagi. Setelah kamu berpikir dengan jernih, baru hubungi aku kembali. Siapa sih yang tidak punya etika begini? Apa kamu mau mencelakai diri sendiri? Keras sekali suaranya. Sayang, mulai sekarang hanya ada kita yang saling bergantung satu sama lain. Ibu akan melindungimu dengan baik.
Halo, Sejak awal sudah disepakati tidak boleh menunggak uang sewa, tapi bulan ini kalian sudah terlambat 3 hari. Jadi, silakan cari tempat lain sendiri. Sayang, tunggu gaji bulan depan turun. Kita akan bisa pindah ke rumah baru. menurutku tinggal di sini sudah cukup baik kok. Jika punya uang lebih, gunakanlah untuk membelikanmu beberapa pakaian baru. Lihatlah pakaian ini. Sudah memudar warnanya. Kamu tahu kan lingkungan di sini sangat buruk? Kedap suaranya juga tidak bagus. Kiau Kiau, aku tidak tega membiarkanmu menemaniku hidup menderita. Aku tidak merasa menderita. Kiau Kiau, aku tahu itu. Selama 4 tahun pernikahan ini, kamu tidak pernah sekalipun menyalahkanku. Tapi aku sangat mencintaimu. Tentu saja aku ingin berusaha semaksimal mungkin bagimu, agar kita bisa hidup lebih layak. Senangnya memilikimu. Tadi aku baru tahu setelah mendengar seseorang bicara, ternyata 4 tahun yang lalu, dia sudah menyiapkan rumah pernikahan dan merenovasinya sesuai dengan seleraku. Karena melihat ketulusan cintanya yang begitu dalam, aku akan mencoba menerima niat baiknya itu. Si Linzhou, semua usaha maksimalmu ternyata bukan untuk diriku. Dan segala pengabdianku, mulai hari ini, tidak akan pernah kuberikan lagi untukmu. Tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Selama ada kamu, hidupku tidak akan terus-menerus terpuruk. Karena Xie Linzhou tidak bisa memahami hatinya sendiri, aku akan bersusah payah membantunya, agar kamu bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya yang dia cintai. Xie Linzhou, tahun itu ayahmu membuat perusahaanku bangkrut. Aku sudah putus asa, memohon padanya untuk menyelamatkan anak istriku yang sakit parah. Tapi dia malah memaksaku memilih salah satu untuk diselamatkan. Hari ini aku juga akan membiarkanmu merasakannya. Katakanlah, dari kedua wanita ini, siapa yang akan kamu selamatkan? Jangan lukai dia. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Azou, kenapa kamu baru datang? Aku sangat takut. Apakah aku akan tiada? Aku bahkan belum menikah denganmu. Aku tidak ingin pergi sekarang. Jangan tinggalkan aku. Sayang, siapapun yang kutinggalkan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku janji, kamu akan baik-baik saja. Berhenti! Berhenti. Lepaskan Wanyi. Xie Linzhou, Tubuh Wanyi itu lemah, dia tidak akan kuat jika diikat seperti itu. Kamu berbeda. Tenang saja, aku pasti akan mencarikannya dokter terbaik. dia rapuh. Lalu apakah hidupku pantas dianggap sampah? Begitu? Kamu yakin? Aku yakin. Xie Linzhou, aku sedang hamil. Bisakah kamu selamatkan anak kita? Xie Linzhou, kamu brengsek. Kamu baru saja bilang, tidak akan meninggalkanku. Xia Qiao, sekarang bukan waktunya berebut perhatian atau berbohong. Semenjak Wan Wan kembali ke negara ini, aku tidak pernah menyentuhmu lagi. Lalu kehamilan mana yang kamu maksud? Sayang, lahirkanlah seorang anak untukku. Ya, aku menginginkan seorang anak yang patuh sepertimu.
Apakah kamu sudah selesai memilih? Aku sudah memilih. Pilihanku. Selalu saja Li Wanyi. Xie Linzu, apakah kamu akan menyesali pilihan hari ini? Aku tidak pernah menyesali apapun yang aku lakukan. Linzhou, sungguh tak disangka. Nah, ternyata di dalam perutmu masih ada seorang anak. Kau menyembunyikannya dengan sangat rapi. Tapi baguslah. Sekali dayung dua pulau terlampaui. $500.000 membuatmu sadar akan kenyataan. Dan sebelum menikah, ini membantuku menyingkirkan seorang anak haram. Tidak merugikan. Apa? Maksud perkataanmu itu? Apalagi maksudnya? Ini hanyalah cara umum yang dilakukan kalangan kami untuk menangani orang sepertimu. Dasar kau wanita gila. Apa kau tidak takut aku lapor polisi? Lapor saja. Coba lihat apa kau bisa melawan keluarga Li atau keluarga Xie. Kau pergi. Cepat pergi dari sini. Cukup. Azo, lihatlah dia. Aku hanya bermaksud baik mengkhawatirkannya, tapi tidak disangka dia malah melempar barang padaku. Kau bohong. Jelas-jelas kau yang merencanakan semua ini hingga aku kehilangan anakku. Beraninya kau menampakkan wajahmu. Sudah cukup. Jangan sebut lagi anak haram di perutmu itu. Xie Linzhou, apa aku perlu mengingatkanmu? 1 bulan yang lalu, bagaimana caramu memohon padaku untuk memberikanmu seorang anak? Azo, bukankah kau bilang kau merasa jijik menyentuhnya? Bagaimana kau bisa melakukannya? Wan, dengarkan penjelasanku. Waktu itu aku mabuk. Aku mengira dia adalah kamu, makanya aku melakukan hal itu. Aku bersumpah, cuma 1 kali itu saja. Setelah itu aku tidak pernah menyentuhnya lagi. Kalian berdua orang tak tahu malu? Semua pergi dari sini. Pergi. Keluar. Abaikan dia sudah tidak waras. Apa tanganmu sakit? Apa kau perlu meminta dokter memberikanmu obat? Xie Linzhou, sebenarnya kau menganggapku sebagai apa? Dokter bilang, kamu perlu masa pemulihan. Setelah keguguran, pulihkanlah dulu kesehatan tubuhmu. Nanti kita bisa memiliki anak lagi. Sudahlah, jangan ribut lagi. Jika kamu menurut padaku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku sudah menyuruh orang membereskan rumah. Barang-barangmu pun sudah dikirim ke sana. Setelah keluar dari rumah sakit, kamu pindah ke sana. Nanti akan ada pelayan yang khusus menjagamu. Xie Linzhou, aku juga punya perasaan. Aku juga bisa merasa sakit. 5 tahun ini, di dalam hatimu, sebenarnya kau anggap aku ini apa? Hanya seekor burung dalam sangkar? Xia Qiao, aku tidak pernah berpikir begitu. Kamu tidak perlu menganggap dirimu sendiri begitu hina. Benar? Kau memang tidak pernah memikirkannya?
Karena aku hanyalah alat bagimu dan Liwanyi untuk bertaruh. Saat senang kau berpura-pura baik, saat tidak senang kau mencampakkanku begitu saja. Bahkan jika Liwanyi menyuruhmu menghabisiku, kau pasti tidak akan ragu, kan? Xie Linzhou, lepaskan aku. Ayo kita urus surat perceraian kita. Ingin cerai? Coba saja, pergilah. Lihat apakah kau bisa melakukannya atau tidak. Atau kau pikir, dengan meributkan ini sekarang, bisa menghasilkan sesuatu bagimu? Xia Qiao, tidak ada pilihan lain bagimu selain patuh padaku. Posisi Nyonya Xie hanyalah milik Wan Wan. Jika kau terus membuat keributan begini, akhirnya kau juga akan datang memohon padaku. Jadi jangan tunggu sampai kesabaranku habis. Xie Linzhou, kau begitu mencintai Liwanyi. Seandainya bukan karena waktu taruhan itu belum selesai, kau pasti sudah menyeretku untuk segera bercerai, kan? Tapi apakah ketulusanku ini pantas untuk dibuang begitu saja? Apakah aku dan anakku pantas untuk dijadikan mainan bagi kalian orang-orang kaya? Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Sel-sel kanker di dalam tubuh Anda menyebar dengan sangat cepat, sehingga menyebabkan fungsi pembekuan darah Anda menjadi tidak normal. Saat kami menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Jadi, Anda harus mempersiapkan mental. Setelah ini, Anda tidak boleh terluka lagi. Jika tidak, sewaktu-waktu Anda bisa. Apakah aku akan tiada? Mungkin itu lebih baik. Kalian berdua baru pertama kali tampil bersama. Apakah ada kabar bahagia yang sudah dekat? Bukankah itu semua tergantung apa yang dikatakan oleh Nona Mudali kita? Gelang itu, mengapa bisa terlihat sama persis dengan yang diberikan nenek kepadaku? Tentu saja, besok adalah hari upacara pertunangan kami. Kami mengundang kalian semua untuk hadir di sana. Jangan sentuh barang-barangku. Aku hanya menuruti perintah. Jangan gegabah dulu. Kamu sudah menyentuh barang-barangku. Jadi ini barang milikmu? Maaf, tadi pagi Nonali datang dan bilang untuk membuang barang-barang ini. Jadi aku. Kira saya kamu benar-benar begitu angkuh sampai tidak mau datang. Gelang yang ada di tangan Liwanyi, itu milikku. Dia menyukainya, jadi kuberikan saja padanya. Lagi pula itu bukan sesuatu yang berharga. Kamu tahu jelas bahwa itu adalah peninggalan terakhir nenek untukku.
Anak baik, jangan menangis. Aku hanya pergi lebih dulu ke suatu tempat untuk menyiapkan rumah baru bagimu. Liontin giok ini sudah kamu pakai di tanganmu. Saat aku menemukanmu, kenakanlah baik-baik. Meskipun tidak bisa membantumu menemukan keluarga, saat kamu sudah menua nanti, nenek masih bisa mengenali gadis kecilku tersayang. Sudah 4 tahun diambil, itukah yang kamu sebut peduli? Kamu. Xielinzhou. Aku hanya punya gelang itu yang tersisa. Kamu jelas-jelas tahu apa artinya benda itu bagiku. Cepat ambilkan benda itu kembali. Pergi dan ambilkan kembali. Jangan menangis lagi. Aku akan tanyakan untukmu. Ada apa? Baru saja berpisah sudah merindukanku? Wan, di mana gelang yang kamu ambil dariku? Jangan bahas itu lagi. Kupikir itu barang yang sangat berharga. Ternyata di pesta tadi, benda itu ketahuan kalau palsu. Aku sudah kehilangan muka. Kalau begitu, kembalikan padaku. Tapi, sudah kubuang. Jika kamu menginginkannya, kamu hanya bisa mencarinya di luar rumahku, di dalam tempat sampah. Apa kamu gila? Apa kamu ketagihan mencuri? Bukankah itu hanya sebuah gelang? Aku akan menggantinya untukmu. Nanti aku akan membawamu ke mall, emas, permata, beli sesukamu. Jika kamu merasa itu tidak cukup, aku punya kartu emas di sini. Kamu boleh menggunakannya sesukamu, oke? Brengsek. Aku akan bercerai darimu. Kamu menyukainya, ingin bersamanya. Aku sudah merelakannya. Tapi atas dasar apa kamu membiarkan dia mengambil barang-barangku? Apa keluarganya tidak pernah mengajarinya untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya? Apakah dia begitu tidak berpendidikan? Benar? Aku memang tidak punya orang tua yang mendidikku sejak kecil. Tapi apa urusanmu? Bukankah itu hanya gelang rongsokan? Aku punya banyak uang. Besok akan kusuruh orang mengembalikan 1000 gelang padamu. Apa itu cukup? Bisakah kamu berhenti bicara seperti itu? Dia dibawa pergi penjahat sejak kecil, dan baru ditemukan orang tuanya 4 tahun lalu. Dia tidak tahan mendengar perkataan seperti itu. Dia rapuh. Lalu apa aku pantas melihat barang terpentingku diambil olehnya, lalu dibuang begitu saja? Xielinzhou. Aku tidak pernah merasa menyesal mengenalmu seperti sekarang ini. Jangan mencarinya lagi. Aku bilang aku akan membelikanmu yang baru. Bukankah ini putra bungsu keluarga Xie? Kenapa dia mengaduk-aduk sampah? Benar, ada apa dengannya? Sungguh memalukan. Berhentilah bertingkah. Aku tahu kamu butuh pelampiasan. Dan aku bisa membiarkanmu melakukannya. Tapi kamu harus mengerti, semuanya ada batasnya. Kamu harus tahu kapan waktunya untuk berhenti. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku sudah kehabisan waktu, aku harus menemukannya. Jika tidak, nenek tidak akan bisa mengenaliku lagi. Apa kamu harus terus membuat keributan? Aku tahu, hatimu merasa tidak tenang. Aku juga sudah bilang tidak akan meninggalkanmu. Sama seperti dulu, bukankah lebih baik jika kamu tetap berada di sisiku? Jika kamu menginginkan seorang anak, baiklah. Setelah tubuhmu pulih, kita akan memiliki anak lagi.
Mengapa belakangan ini kamu jadi sangat kurus? Pasti kamu tidak makan dengan benar, kan? Sudahlah, nanti kalau kamu sudah pindah ke tempatku, aku akan meminta Bibi untuk... Halo, lagi merayu seseorang. Katakan jika ada sesuatu, jika tidak, aku tutup teleponnya. Bukan begitu, sobat. Kamu sedang sibuk merayu. Siapa sih? Nona muda dari keluarga Lee itu sedang membuat keributan dan berniat mencelakai diri sendiri. Apa kamu masih belum mau ke sini? Kirimkan lokasinya padaku. Kamu naik taksi saja sendiri. Masalah gelang itu kita bicarakan besok saja. Berpikirlah secara dewasa. Gadis, apa barang yang kamu cari? Adalah yang satu ini? Tapi saat aku menemukannya, kondisinya memang sudah seperti ini. Terima kasih. Jika barang ini kamu berikan padaku, lalu bagaimana caramu kembali? Setelah nenek tiada, di dunia ini sudah tidak ada lagi tempat bagiku untuk menetap. Halo, Mohon maaf, Nona Sia. Permohonan cerai Anda ditolak. kenapa? Akta nikah yang Anda lampirkan adalah palsu. Secara hukum, Tuan Xie dan Anda masih berstatus belum menikah. Palsu? Pantas saja kamu begitu yakin kalau aku tidak akan bisa bercerai. Ternyata surat nikah itu pun palsu. Wan, aku bersumpah, dalam hidup ini hanya ada kamu, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kiau, aku bersumpah, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Siapapun yang mengabaikan ketulusan, harus menelan 10 juta batang jarum. Xia Kiau, aku berjanji tidak akan meninggalkanmu dalam hidup ini. Andai saja sebuah sumpah benar-benar bisa menjadi kenyataan. Untuk upacara pertunangan besok, atur orang-orangmu untuk membawa pergi Xia Kiao. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Azou memasangkan cincin di jariku. Lalu, carilah waktu yang tepat. Dorong dia jatuh dari lantai 2, dan buatlah seolah-olah dia sengaja ingin merusak acaranya. Baiklah. Ingat ya, jangan sampai dia tiada. Hanya dengan begitu, Azou bisa benar-benar membencinya. Setelah semuanya selesai, aku akan mentransfer $1 juta lagi kepadamu. Oke, bos. Sedang apa kamu berkeliaran? Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang dan menungguku? Oh iya, besok ada pesta pertunangan. Wan berharap kamu juga datang. Kebetulan aku ingin membicarakan soal gelang itu. Dan ingin minta maaf kepadamu. Kamu juga jangan terlalu mempermasalahkan hal ini lagi. Jika aku bilang, itu hanya alasan Liwanyi. Dia sebenarnya ingin mendorongku dari lantai 2. Apa kamu masih memaksaku untuk pergi? Bicara sembarangan apa lagi kamu ini? Wan itu sama sekali bukan orang yang seperti itu. Besok jika dia merendahkan diri untuk minta maaf, terimalah baik-baik. Jangan mempermalukan dirinya. Lalu jika aku tetap tidak mau pergi? Apa menurutmu, kamu punya hak untuk memilih? Kamu kurusan lagi. Tapi tidak apa-apa. Masih banyak waktu di masa depan. Aku akan membuatmu lebih berisi.
Sudah tidak banyak lagi, Xie Linzhou. Aku akan segera bertemu kembali dengan nenek. Menghilang selamanya dari duniamu, Xie Linzhou. Kiao Kiao. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Ayo pergi. Bukannya kamu ingin aku menyaksikan kebahagiaan kalian? Tenang saja. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan padamu. Hari ini kamu sangat penurut. Pertahankan sikapmu. Azou, aku merasa sedikit gugup. Bisa tidak, kamu turun untuk menemaniku? Nanti akan ada orang yang mengantarmu ke teras lantai 2. Tunggulah aku dengan manis. Setelah pesta pertunangan selesai, aku akan mengajakmu makan makanan enak. Lebih baik kamu tetap diam dan berdiri di sini. Jika kamu berani kabur atau berteriak hingga merusak pertunangan mereka, maka kamu akan menanggung akibatnya. Dia jelas-jelas tersenyum begitu bahagia. Mengapa aku merasa bahwa aku akan segera kehilangannya sepenuhnya, padahal dia ada tepat di depanku. Azou, apa kamu menyesal dan tidak ingin bertunangan denganku? Bagaimana mungkin? Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa menghentikannya kapan saja, lalu pergi menemui orang yang benar-benar kamu cintai. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Aku sudah bilang, menikahimu adalah impianku sejak usia 18 tahun. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Sudah aku katakan, menikahimu adalah tujuanku sejak usia 18 tahun. Dengar itu? Kau hanyalah mainan bagi Tuan Muda Xie semata. Nona Muda Li, dia adalah orang yang ingin dia nikahi sejak dia berumur 18 tahun. Jadi, setelah bangun di rumah sakit nanti, apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan kau sudah mengerti, kan? Baiklah, aku beri waktu untuk bersiap mental. 3, 2, Siapa yang membiarkannya masuk? 1. Semoga beruntung, Nona Xia. Jangan, Xia Qiao. Jangan menakutiku. Xia Qiao. Tidak, jangan. Jangan tidur, kumohon. Besok saat acara pertunangan, atur orang untuk membawa Xia Qiao. Aku ingin dia melihat sendiri saat Azou memasangkan cincin di jariku. Lalu kau harus cari waktu yang tepat. Dorong dia jatuh dari lantai 2. Buatlah seolah-olah dia sengaja mengacaukan acaranya. Ingat, jangan sampai dia tiada. Ya, dengan cara ini, Azou akan benar-benar membencinya. Jangan. Xia Qiao, bangunlah. Bukankah gelang ini milik Wanyi? Xia Qiao. Xia Qiao. Kenapa bisa ada di tangannya? Xia Qiao, jangan tertidur. Xia Qiao, buka matamu. Jangan menakutiku. Dokter! Dokter! Xia Qiao. Besok saat upacara pertunangan, atur orang untuk membawa paksa Xia Qiao ke sini. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Azou memasangkan cincin di jariku. Lalu carilah waktu yang tepat, dorong dia dari lantai 2, dan buat seolah-olah dia sengaja merusak acara ini. Ingat, pastikan dia jangan sampai tiada. Hanya dengan begitu, Azou akan benar-benar membencinya. Azou? Apakah Xia Qiao ini sengaja ingin menghancurkan pesta pertunangan kita? Padahal hari ini aku sudah berniat untuk meminta maaf kepadanya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Anda tidak percaya padaku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Lebih baik kamu tidak membohongiku. Kamu tahu, aku paling benci dibohongi. Aku tidak melakukannya, memang bukan aku pelakunya. Asalkan pria itu berhasil melarikan diri, tanpa ada saksi mata, siapa yang bisa menyelidikiku? Ingin melawanku?
Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? 4 tahun yang lalu, aku bisa merebut identitasmu sekali. Sekarang aku bisa merebutnya untuk yang kedua kalinya. 4 tahun yang lalu, aku bisa merebut identitasmu sekali. Sekarang aku bisa merebutnya untuk kedua kalinya. Posisi Nyonya Xie hanya bisa menjadi milikku. Kak Azou, kamu silakan saja memeriksanya. Aku tidak melakukannya. Aku. Kami menemukan seseorang yang menyelinap melalui jendela dan memanjat masuk ke dalam. Apakah ada yang pernah melihat? Si bodoh ini? Lebih baik kamu jujur padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan hal ini? Jika kamu ingin merasakan penderitaan yang sangat hebat, kamu silakan saja berbohong. Aku akan bicara, aku akan bicara. Aku bicara, aku akan bicara. Semua ini atas perintahnya. Tidak hanya kali ini saja, kasus kriminal sebelumnya, dia juga yang menyuruh bos kami melakukannya. Kamu bohong. Mengapa kamu memfitnahku? Apakah Xia Qiao yang menyuruhmu? Bagaimana mungkin aku mengenal bos kalian? Nona Mudali, apakah sekarang ayahmu sendiri pun tidak mau kamu akui? Ayah angkat dari putri kecil keluarga Li, ternyata adalah seorang penjahat. Iya, ya, tidak disangka di depan orang lain. Li Wanyi terlihat polos dan baik hati, ternyata hatinya sangat kejam. Dia benar-benar pandai bersandiwara. Wanyi, apa maksud perkataannya itu? 4 tahun yang lalu, kamu membawa gelang kancing keselamatan untuk mengakui kami sebagai keluarga. Bukankah kamu bilang bahwa kamu tumbuh besar di panti asuhan? Wanyi, apa maksud ucapannya itu? 4 tahun yang lalu, ketika kamu membawa gelang giok itu untuk mengakui kami sebagai keluargamu, bukankah kamu bilang kalau kamu tumbuh besar di panti asuhan? Aku? Ayah angkat apa? Itu adalah ayah kandungnya. Anda, pemimpin dari keluarga Li yang hebat, ternyata bisa dipermainkan habis-habisan oleh seorang wanita. Diam kamu. Dan ayahnya, alias bos saya, adalah orang yang menculik putri kandung kalian dan menjadi penyebab utama kekacauan ini. Putrimu ada di tanganku. Mama, aku mau mama. Mama, aku mau mama. Jangan sakiti putriku. Katakan apa yang Anda mau. Jangan sentuh putriku. Mama. 10 juta dolar tunai, jam 22 tepat, letakkan di lokasi yang aku kirimkan. Jika tidak, siap-siaplah untuk berpisah selamanya dengan putrimu. Wanyi. Kamu di mana? Kamu di mana? Wanyi. Wanyi. Kamu di mana? Wanyi. 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 Kamu di mana? Wanyi. Putriku. Sayang. Dan putri kandung kalian ada di sini. Jadi 4 tahun yang lalu, kamu mengambil gelang giok milik Xia Qiao hanya demi mencuri identitasnya. Upaya penyelamatan gagal. Upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil. Waktu dinyatakan tiada. Beijing pada tanggal 1 Oktober, pukul 11:30 pagi. Putriku. Putriku Anakku. tercinta. Apa yang kau bicarakan? Putriku. Kenapa kamu berhenti? Selamatkan dia. Mohon maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Nona Xia sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. Apa kalian anggap aku ini bodoh? Ini cuma lantai 2? Bagaimana mungkin berujung maut? Jangan coba-coba membohongiku. Selamatkan dia sekarang. Pergi dan cari semua dokter untukku. Aku punya banyak uang. Jika mereka tidak bisa menolongnya, aku yang akan melakukannya. Anakku. Kamu. Qiao, ayo bangun. Kita jangan bermain-main lagi, ya. Bukankah kita sudah berjanji? Setelah pesta pertunangan selesai, kita akan pergi makan bersama? Makan makanan yang enak? Bagaimana menurutmu? Qiao, kenapa kamu selalu melawan aku? Qiao. Sebelum Nona Xia terjatuh, sepertinya dia sudah mengidap penyakit. Saat kami mencoba menyelamatkannya, kami menemukan bahwa dia... Diam.
Kiao Kiao, jangan takut. Jika dokter tidak datang, kita akan pergi sendiri. Putriku. Oh, putriku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita kan harus menua bersama sampai rambut memutih, iya kan? Ini karenamu, kamu yang membuat putriku tiada. Dan sekarang, kamu bahkan tidak membiarkan jasadnya beristirahat dengan tenang. Putriku sayang, Jika aku bilang, itu hanyalah alasan Liwanyi. Dia ingin mendorongku jatuh dari lantai 2. Apakah kamu tetap memaksaku untuk pergi ke sana? Kamu makin kurus. Tapi tidak apa-apa. Setelah ini akan ada banyak waktu. Aku akan menjagamu sampai gemuk lagi. Waktuku sudah tidak banyak, Xie Linzhou. Selama ini, aku yang tidak mempercayainya. Aku yang memaksanya datang. Dan akulah yang membuat nyawanya hilang. Bos. Kiao Kiao, jangan tinggalkan aku. Xie Linzhou. Aku akan segera pergi ke sebuah tempat yang tidak ada hawa dingin, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada dirimu lagi di sana. Baguslah. Kehidupan selanjutnya. Atau selamanya. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Di mana Kiao Kiao? Bos, Anda sudah pingsan selama 3 hari. Jasad Nona Xia sudah dimakamkan. Siapa yang mengizinkannya? Bos, jangan terbawa emosi dulu. Tolong lihat ini dulu. Bos, silakan periksa ini terlebih dahulu. Dasar pelaku kriminal. Melakukan begitu banyak kejahatan, beraninya dia menampakkan diri di luar. Jangan masuk. Jangan masuk. Bos, apakah kita harus bertindak? Jika tidak menolongnya, Nona Li mungkin tidak akan sanggup bertahan selama 3 hari. Tentu saja kita harus bertindak. Azou, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Kamu sudah melihat pesanku, kan? Kamu masih mencintaiku, kan? Azou, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku tidak ingin lagi menjalani kehidupan seperti ini. Bisakah kamu membawaku pulang? Bawa dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Azou. Xie Linzhou, kamu sudah gila. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Semua hal yang aku lakukan ini, semuanya demi kamu. Aku melakukan ini karena mencintaimu, makanya aku. Dialah yang menyuruh saya melakukan ini. Cepat lepaskan saya. Ini sama sekali bukan urusan saya. Dorong. Apa sakit? Sayang sekali, tidak ada bayi di dalam perutmu. Saat Kiao Kiao tertindih, dia masih mengandung seorang anak. Rasa sakit yang dia rasakan pasti jauh lebih besar darimu.
Orang gila. Xielin Zhou, kamu benar-benar orang gila. Lanjutkan. Xielin Zhou, kamu benar-benar akan memperlakukanku seperti ini? Apa kamu lupa dulu bagaimana sikapmu saat mengejarku? Sekarang, hanya demi orang yang sudah tiada, kamu juga ingin membuatku menderita, begitu? Sudah pernah kukatakan padamu, jangan menyentuhnya. Di luar pura-pura patuh, tapi di belakang kamu menindas orangku. Andai aku tahu lebih awal kalau hatimu begitu kejam, aku bahkan tidak akan sudi melirikmu sekalipun. Bukannya dia cuma seorang Xia Qiao? Apa kekuranganku dibandingkan dia? Hah? Xielin Zhou, apa kamu pikir bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun? Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta dan pantas berakhir sendirian selamanya. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta dan seharusnya menderita sendirian selamanya. Kamu benar. Aku Xielin Zhou memang harus menanggung kesendirian sampai akhir. Xia Qiao adalah orang yang sangat baik. Jika dia tidak bertemu denganku, kehidupannya seharusnya sudah sangat bersinar terang. Bos, saya baru saja menerima kabar Nona Lin karena kehilangan kemampuan berjalan dan wajahnya juga hancur. Dia sangat marah dan menyewa orang untuk membuntuti Anda. Anda harus berhati-hati di jalan nanti. Azou, kenapa kamu tidur di sofa lagi? Sudah berapa kali kukatakan, kamu bisa sakit flu nanti. Azou, kenapa kamu minum minuman keras lagi? Apakah kepalamu terasa sakit? Xielin Zhou, kamu sebenarnya mau pulang bersamaku atau tidak? Jika kamu terus seperti ini, aku akan meninggalkanmu di sini. Pulang? Aku mau pulang. Kiao Kiao, jangan buang aku. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, jangan pernah tinggalkan aku. Aku berjanji, tidak akan membohongimu. Aku berjanji akan memberikanmu sebuah keluarga yang utuh. Bagaimana? Kenapa kamu masih ada di sini? Iya ya, aku juga merasa seharusnya aku tidak di sini. Xielin Zhou sudah ada di bawah menunggumu sepanjang pagi. Kamu sepertinya sengaja membiarkannya kedinginan di sana. Jadi ini kembali ke 4 tahun lalu, Xielin Zhou saat dia mengejarku dengan gigih. Xia Qiao, kamu hampir tersalib. Ada seorang wanita cantik datang, memberikan air pada Xielin Zhou. Sial, Xielin Zhou malah menerimanya. Tunggu, suasana di antara mereka kenapa terasa tidak beres ya? Azou,
Kamu serius melakukan ini? Azau. Kiao Kiao, restoran untuk makan malam nanti. Sudah aku pesan, santai saja, aku akan selalu menunggumu. Kiao Kiao, restoran untuk makan malam nanti sudah kupesan, santai saja. Aku akan terus menunggumu. Kiao Kiao, aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi kekasihku? Aku. Aku ingin menjagamu seumur hidupku. Ya. Mulai sekarang, aku pasti akan berusaha untuk membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Xie Linzhou. Dulu di kehidupan sebelumnya, kupikir aku akhirnya dicintai oleh takdir untuk sekali ini, dan memiliki sebuah keluarga. Tapi tak kusangka, kamu malah mendorongku ke dalam neraka yang lebih dalam. Nona, lihat ini. Apa benda ini yang sedang Anda cari? Tidak perlu, aku sedang tidak sempat. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Terlahir kembali kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi mainan yang bisa kalian peralat sesuka hati kalian lagi. Kiao Kiao. Tuan Muda Xie, aku tidak merasa hubungan kita sudah cukup dekat sampai pada tingkat bisa memanggil seperti itu. Kiao Kiao, hari itu kita tidak jadi makan bersama. Hari ini, apakah hari ini bisa? Maaf, aku tidak ada waktu. Kalau besok bagaimana? Besok pun aku tidak ada waktu. Bahkan bukan hanya besok, hari-hari selanjutnya. Setiap kali Anda mencari saya tidak akan ada waktu. Jadi, jangan lagi membuang-buang waktu untuk saya. Kiao Kiao, bukankah sebelumnya kita baik-baik saja? Anda juga sudah mulai menerimaku. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran lagi? Apakah aku ada salah? Bolehkah aku memperbaikinya? Xie Linzhou, jangan anggap semua orang itu bodoh, bisa kan? Lagi pula, pakaian ini benar-benar tidak cocok untukmu. Kulitmu yang halus itu sudah mulai kemerahan. Apakah tidak terasa sakit? Jika yang kukatakan sudah cukup jelas, mohon mulai sekarang, jangan datang mencariku lagi. Ini belum jelas. Xia Kiao, aku tidak mengerti. Aku juga tidak paham. Kenapa Anda tidak menginginkanku lagi? Apa kamu mau melanjutkan ini? Tuan Muda Xie, Kiao Kiao, mengapa kamu datang ke sini? Apa ada seseorang yang mengatakan sesuatu padamu? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak bermaksud begitu. tidak bermaksud apa? Apa kamu ingin bilang bahwa kamu mengejarku? Bukan karena taruhanmu dengan Liwanyi? Atau kamu ingin bilang bahwa kamu sengaja pura-pura miskin di hadapanku? Aku. Tuan Muda Xie, apa kamu sudah puas bermain-main? Siapapun yang kamu sukai atau ingin kamu kejar, itu urusanmu. Jangan libatkan aku. Kiao Kiao, seharusnya kita tidak menjadi seperti ini. Kamu seharusnya bersamaku, lalu menikah denganku. Lalu, apa aku harus seperti di kehidupan sebelumnya? Kamu bohongi, kamu permainkan, lalu kehilangan anakku, kehilangan gelangku, bahkan kehilangan nyawaku, begitu. Xie Linzhou, dendam, apa yang membuatmu terus menyiksaku seperti ini? Kiao Kiao, kamu juga. Kiao Kiao, kamu juga. Karena semuanya dimulai dari awal, pergilah kejar Liwanyi milikmu itu. Tidak bisakah kamu lepaskan aku? Kiao Kiao, kamu. Aku sudah bilang,
Hubungan kita tidaklah seakrab itu sampai bisa memanggilku begitu, Tuan Muda Xie. Kiao Kiao, bisakah kamu jangan melihatku dengan tatapan seperti itu? Tanpamu, aku benar-benar akan hancur. Aku tahu, semua perbuatanku di masa lalu benar-benar sangat buruk. Berikanlah aku satu kesempatan lagi. Anggap saja sebagai penebusan salahku. Bagaimana? Xie Linzhou, lepaskanlah aku, ya. Lagi pula kamu punya segalanya. Selama kamu berusaha, kamu pasti bisa membuat Li Wanyi mencintaimu. Pasangan yang serasi. Kalian harus bersama selamanya. Kiao Kiao, aku tahu kamu sedang cemburu. Kamu ternyata masih peduli padaku. Aku janji, tidak akan membiarkan Li Wanyi hidup tenang. Orang-orang yang merundungmu dulu, tidak akan ada satupun yang kulepaskan. Jika kamu benar-benar ingin membalaskan dendamku, maka seharusnya kamu menghukum dirimu sendiri lebih dulu. Kiao Kiao, aku pasti akan membuatmu kembali ke pelukanku lagi. Tuan Muda Xie, keluarga Li kami dan keluarga Xie kalian, bukankah tidak ada kerjasama bisnis? Sekretaris bilang Anda sudah berkali-kali meminta janji temu dengan saya. Memangnya ada urusan apa? Paman Li? Saya tahu di mana putri Anda berada. Apa katamu? Putriku masih ada? Wanyi. Wanyi. Wanyi, Di mana kamu berada? Wanyi. Wanyi. Putriku tercinta. Istriku. Sayang, tenanglah istriku. Di mana putriku? Apa buktinya? Buktinya masih dikumpulkan. Tapi saya harap setelah putri Anda ditemukan, keluarga Li bersedia menyetujui perjodohan dengan keluarga Xie. Keluarga Li bersedia menerima pernikahan politik dengan keluarga Xie. Baiklah. Namun syaratnya adalah, putriku harus melakukannya dengan sukarela. Tuan tidak perlu khawatir, dia pasti akan bersedia. Apakah orangnya sudah ditemukan? Bos, di kampung halaman Nona Lin, kami sudah menangkap penculik dari kejadian bertahun-tahun yang lalu itu. Bawa dia kembali, aku sendiri yang akan menginterogasinya. Azhou adalah milikku. Kamu tidak boleh menampakkan diri di hadapannya. Pergilah dari pandangannya. Apa maksudmu? Aku belum selesai bicara. Bukankah ini? Lihat apa kamu? Sakit jiwa. Bantu aku melakukan sesuatu. Jia Qiao, kamu sendiri yang datang menyerahkan diri. Xia Qiao, aku sudah menemukan orang tuamu. Mulai sekarang aku adalah tunanganmu. Xie Linzhou, kalau mau gila, cari saja Li Wanyi. Jangan mencari masalah di depanku. Apa yang aku katakan itu benar. CEO Li Group adalah orang tua kandungmu. Gelang yang kamu pakai di tangan adalah buktinya. Di mana gelangnya? Aku lihat kamu tadi memakainya. Dicuri. Xie Linzhou, apa kamu serius? Ini pasti perbuatan Li Wanyi. Tunggulah, aku akan pergi mengambilnya kembali untukmu. Kali ini, aku tidak akan membiarkan dia merebut identitasmu lagi. Kamu akhirnya kembali juga. Aku sudah menelepon dan mengirim pesan, tapi kamu tidak membalasnya sama sekali. Apa kamu tidak tahu?
Forum sekolah benar-benar sedang heboh sekarang. Kalau forum sekolah sedang heboh, apa hubungannya denganku? Aku kan bukan orang terkenal. Mana mungkin tidak ada hubungannya? Kamu adalah tokoh utamanya. Xiaoqiao, aku akan menyelesaikan masalah di forum itu. Jangan khawatir. Xie Linzhou, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menderita seperti ini. Di mana Liwanyi? 1 jam lagi adalah saat Li Group menggelar konferensi pers pengakuan keluarga. Nona Li akan berada di lokasi. Aku tidak peduli apapun caramu. Bawa Qiao-Qiao ke sana. Aku akan membiarkan mereka semua mengerti akibat dari menindas Qiao-Qiao. Semuanya, inilah putriku yang telah hilang selama 16 tahun, Li Wanyi. Sekaligus, ia adalah tunangan Xie Linzhou. Dia tidak pantas. Xie Linzhou, apa yang kamu lakukan? Paman Li, lihatlah semua ini, dan Anda akan mengerti. Anda sudah tahu jelas bahwa ayahmu telah membawa pergi putri saya, bahkan berani merebut barang-barang putri saya, tapi masih berani datang mengaku sebagai keluarga. Masih semudah ini, tapi hatimu sungguh jahat. Ayah, aku benar-benar putrimu. Dokumen-dokumen itu semuanya palsu. Ayah lupa, kita sudah pernah melakukan tes DNA. Jadi, waktu itu kamu menarik rambutku, itu disengaja? Putriku, ibu akhirnya menemukanmu. Ibu akhirnya menemukanmu. Kira-kira dia adalah gadis polos dan murni? Ternyata secara diam-diam mainnya sehebat ini. Saat SMA sudah berkencan dengan 18 pria sekaligus, dan mereka semua adalah tuan muda yang kaya. Benar-benar ahli mengelola waktu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak dari seorang kriminal, mana mungkin orang baik-baik? Putriku, tolong aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku sudah membantumu menjadi putri keluarga kaya keluarga Li. Kamu tidak bisa melupakan jasaku begitu saja, kan? Aku bukan putri Anda. Kemari kalian. Seret ayah dan anak ini ke penjara bawah tanah untukku, biar tidak mengganggu pemandangan. Azou, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Istri Xie Linzhou selamanya hanya akan menjadi Xiaoqiao seorang. Suami Xiaoqiao bisa siapa saja, tapi tidak akan pernah menjadi Anda. Xiaoqiao, kamu tunggulah pembalasanku. Seharusnya akulah yang berdiri di atas sana. Qiao-Qiao. Qiao-Qiao. Ini bunga yang kupilihkan secara khusus untukmu. Li Wanyi sudah diusir. Tidak akan ada lagi yang menghalangi kita. Maukah kamu kembali? Kamu. Xie Linzhou, apa kamu benar-benar bodoh? Atau hanya pura-pura tahu saja sih? Qiao-Qiao aku. Beberapa perkataan, diucapkan sekali atau 2 kali saja sudah cukup.
Tapi kalau ketiga kalinya, sudah tidak ada artinya lagi. Apa kamu masih mengira sampai sekarang bahwa hubungan kita berakhir seperti ini hanya gara-gara Liwanyi saja? Bukankah begitu? Xie Linzu, jadi orang janganlah terlalu egois. Apa kamu pikir kebohonganmu itu bisa aku maafkan begitu saja? Atau kamu pikir penderitaan yang kamu berikan di kehidupanku yang lalu bisa diselesaikan dengan mudah hanya dengan satu kata maaf? Hatimu saja bisa berubah. Kenapa aku tidak boleh? Kiao, bukankah sebelumnya kita sudah berjanji tidak akan pernah berpisah? Kamu juga bilang akan selamanya mencintaiku, bukan? Cukup. Tidak akan ada orang yang selalu mencintai orang yang sama terus. Aku juga tidak ingin melihatmu lagi. Kalau kamu tidak mengerti ucapanku, silakan periksa ke psikiater sana. Kiao, aku mohon. Ini biaya pendaftarannya. Aneh sekali. Di jam seperti ini, seharusnya tidak sepi begini. Cia Kiao, habislah kamu. Kenapa itu kamu? Kenapa suara itu terdengar begitu familiar? Sudahlah. Itu tidak penting. Kiao? Seingatku, ini jalan yang harus kamu lewati setiap hari saat pulang dari perpustakaan, kan? Iya. Saat kamu lewat sana kemarin, apa kamu bertemu dengan orang atau hal yang aneh? Apa terjadi sesuatu? Terjadi insiden tragis di gang itu. Itu Xie Linzhou. Andai saat itu aku menoleh, apa segalanya akan menjadi berbeda? Halo? Nona Xia, saya adalah ibu dari Xie Linzhou. Hari ini Azou akan dikremasi. Bisakah Anda datang untuk melihatnya terakhir kali? Ada sesuatu yang ingin saya serahkan langsung kepada Anda. Maaf. Saya dan dia sudah lama tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kiao, selamat atas penghargaanmu lagi. Oh iya, kapan kamu akan pulang ke tanah air? Seharusnya segera. Setelah aku menyelesaikan proyek ini, aku akan mengajukan mutasi kembali ke dalam negeri. Nona Xia, maaf mengganggumu. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat dengan Xie Linzhou, Kak. Saya adalah ibunya. Buku catatan ini ditemukan saat membereskan barang peninggalan Azou di akhir tahun. Setelah mempertimbangkannya masak-masak, saya tetap ingin memperlihatkannya kepada Anda.
Terakhir, semoga Anda sehat selalu di tahun baru ini. Kiao, ayo turun ke bawah makan hotpot. Iya, aku datang. Xie Linzhou, aku akan ingat bahwa aku pernah mencintaimu. Tapi aku akan lebih mengingat bagaimana aku berjuang sendirian untuk melarikan diri dari penjara yang kau buat atas nama cinta. Setelah ini, perjalanan ke depan masih panjang. Aku hanya akan mencintai diriku sendiri.